Halo teman-teman, selamat datang di Praktikum Fisika Dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas praktikum dengan judul Hukum Boyle. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menentukan tekanan udara luar di laboratorium atau P0 dengan menggunakan metode regresi linier. Percobaan kali ini didasari oleh adanya hukum Boyle yang menyatakan bahwa untuk suatu jenis gas berlaku persamaan satu, yaitu PV sama dengan konstan. Jika peralatan yang digunakan seperti pada gambar 1, maka gasnya adalah udara, dengan volumenya yaitu V adalah ruang di dalam selang, dan tekanannya P dinyatakan dengan ketinggian air raksa, sehingga dapat diperoleh persamaan 2, yaitu P sama dengan rho GH ditambahkan dengan P0, dan V itu sendiri adalah A dikalikan dengan L seperti pada persamaan 3, di mana rho adalah massa jenis air raksa, G adalah percepatan gravitasi bumi, H adalah tinggi kolom air raksa, A adalah luas penampang selang, L adalah panjang kolom udara, dan P0 itu adalah tekanan udara luar. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sebuah pipa U berisi air raksa yang salah satu lengannya dilengkapi dengan penutup keran. Nah, dapat dilihat sendiri ya teman-teman pada gambar 2 di mana di sini ada pipa U yang berisi dengan air raksa, ini air raksanya. Kemudian ada keran sebagai penutup. Lalu mistar yang tertempel di statif. Nah, dapat dilihat sendiri ya teman-teman, di sini mistarnya sudah tertempel sehingga kita dapat melakukan pengukuran secara langsung. Metode eksperimen yang kita lakukan untuk memperoleh data hasil percobaan, yang pertama yaitu keran dibuka dengan cara diputar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga air raksa di kedua kaki manometer memiliki tinggi yang sama. Kemudian jarak antara keran dengan permukaan air raksa kita atur sejauh 20 cm, kemudian kita catat sebagai L0. Selanjutnya, keran ditutup dengan cara diputar searah dengan arah jarum jam, sehingga kaki manometer kiri tertutup. Kaki manometer kanan dinaikkan sehingga terdapat perbedaan tinggi permukaan kaki kiri 0,5 cm dari sebelumnya atau L0, dan kita catat sebagai L. Selisih antara tinggi permukaan kaki manometer kiri dan kaki manometer kanan kita catat sebagai H. Kemudian langkah 4 diulangi untuk variasi L berikutnya sehingga kita memperoleh 10 data percobaan. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak video berikut terkait cara kerja pengambilan data praktikum. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul Hukum Boyle. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu alat hukum Boyle yang terdiri dari pipa U berisi air raksa dan mistar yang menempel pada statif serta mistar tambahan untuk membantu pengukuran. Pertama-tama kita atur tutup keran berlawanan arah jarum jam. Setelah dibuka, untuk mempermudah pengukuran, kita atur jarak L sepanjang 20 cm dengan L jarak penutup dengan air raksa. Setelah diatur 20 cm, pastikan tinggi sisi kanan dan sisi kiri sama. Kemudian tutup keran seperti semula. Kita variasikan sisi kiri dengan interval 0,5 cm dari panjang L 20-15 cm dengan cara mengatur sisi kanan sampai dengan panjang L yang diinginkan. Seperti yang telah dijelaskan, kita atur sisi kanan hingga sisi kiri naik 0,5 cm. Maka diperoleh tinggi L sebesar 19,5 cm. Kemudian kita ukur sisi kanan dengan mistar agar lebih mudah.
Hasil yang diperoleh kita catat dan kita ulangi hingga dicapai 10 data. Selisih jarak antara sisi kiri dan sisi kanan sebagai H. Seperti yang telah dijelaskan, kita atur jarak L dari penutup hingga air raksa sebelah kiri dengan interval 0,5 cm dengan cara menaikkan sisi kanan hingga mencapai L yang diinginkan. Selisih tinggi air raksa sebelah kiri dan sebelah kanan dicatat sebagai nilai H. Cukup sekian dan terima kasih semua. Berikut ini adalah analisa data yang akan digunakan untuk mengolah data pada praktikum ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita memperoleh persamaan 1 dan persamaan 2, di mana pada persamaan 1 yaitu kita peroleh PV sama dengan C, dan persamaan 2 yaitu kita peroleh P sama dengan rho GH plus P0. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, di mana pada persamaan 1 kita peroleh P sama dengan C per V, sehingga kita memperoleh C per V sama dengan rho GH plus P0. Kemudian P0 ini kita pindahkan ruas ke kiri, sehingga kita peroleh rho GH sama dengan C per V dikurang P0, sehingga kita memperoleh nilai H sama dengan C per rho GV dikurangi P0 per rho G. Kemudian pada persamaan 3 kita memperoleh V sama dengan AL, sehingga kita peroleh nilai H sama dengan C per rho G AL dikurangi P0 per rho G. Sebelumnya kita telah memperoleh nilai H, yaitu H sama dengan C per rho GA dikalikan 1 per L minus P0 per rho G, sehingga kita dapat memperoleh persamaan linier, di mana H sebagai sumbu Y, 1 per L sebagai sumbu X, kemudian C per rho GA sebagai gradien, dan nilai C itu sendiri sama dengan minus P0 per rho G. Nanti teman-teman membuat grafik di mana H sebagai sumbu Y dan 1 per L ini sebagai sumbu X. Nanti teman-teman silahkan plot titik datanya, kemudian teman-teman membuat garis linier sehingga memotong sumbu Y di sini ya teman-teman. Nah, untuk perhitungan nilai C itu sendiri, teman-teman nanti silahkan menggunakan metode regresi linier. Di sini telah dituliskan persamaannya ya teman-teman. Nah, setelah memperoleh nilai C dan delta C dari regresi linier, teman-teman melakukan perhitungan di mana C itu sama dengan minus P0 per rho G, sehingga kita memperoleh P0 sama dengan minus C dikalikan dengan rho dikalikan dengan G. Kemudian untuk ralatnya itu sendiri sama dengan delta P0, yaitu nilainya rho dikalikan dengan G dikalikan dengan delta C, sehingga kita memperoleh hasilnya P0 plus minus delta P0. Nanti teman-teman silahkan membuatnya dalam satuan CMHG ya. Berikut ini adalah data-data hasil pengamatan yang nantinya teman-teman olah menggunakan analisa data yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini terdapat nilai L yang divariasikan, kemudian di sini ada nilai H sebagai variabel terikatnya. Silahkan teman-teman hitung menggunakan metode regresi linier, serta memplot grafik H versus 1 per L, yang kemudian nilainya akan dibandingkan dengan referensi. Berikut ini adalah nilai referensi yang akan dijadikan sebagai acuan, di mana di sini terdapat barometer yang menunjukkan tekanan udara luar di Laboratorium Fisika Dasar FMIPA UGM. Silakan teman-teman baca nilai yang tertera pada barometer tersebut, kemudian hasilnya dijadikan sebagai acuan untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan yang diperoleh dari data hasil pengamatan. Oke, selamat mengerjakan, tetap semangat dan sehat selalu!